Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 8. Membangkitkan ketergantungan emosional. Ada perbedaan besar antara mencintai dan mabuk cinta. Bila Anda mencintai seseorang, Anda menguasai perasaan Anda. Anda dapat menunjukkan perasaan dan sikap Anda kepada orang yang Anda incar tersebut. Tetapi bila mabuk cinta, Anda tidak menguasai diri lagi. Tanpa daya, Anda bergantung dan mengharapkan belas kasihan pada siapa Anda mencintai. Ingat, kunci untuk memenangkan seseorang itu pertama-tama membuat orang yang Anda inceng tergantung secara emosional kepada Anda, bukan malah sebaliknya. Gitu ya, brother and sister. Pernahkah Anda heran mengapa pasien seringkali jatuh cinta pada dokter jiwa mereka? Ini ada kecenderungan bahwa orang jatuh cinta kepada orang lain yang memenuhi kebutuhan emosionalnya. Di dalam konsultasi yang efektif, pasien menyadari bahwa terpenuhi kebutuhan emosionalnya untuk dimengerti dan dikasihi. Mereka menyadari bergantung kepada konselor mereka demi terpenuhinya kebutuhan mereka. Mereka tidak dapat lepas lagi dari ahli jiwa mereka. Bila Anda belajar memenuhi kebutuhan emosional seseorang yang Anda inceng untuk bisa dimengerti, segera Anda tahu bahwa mereka akan bergantung kepada Anda. Agar berhasil dalam percintaan, kadang-kadang perlu Anda berperan sedikit sebagai seorang ahli jiwa yang hebat. Semakin baik Anda memerankannya, semakin dalam cinta yang dirasakan oleh orang yang Anda inceng. Kiat berikut akan menolong Anda memerankan peran tersebut. Kiat bercinta 30, selalu hadir di dekatnya. Ketika Edmund Hillary ditanya apa yang mendorongnya mendaki gunung Everest, ia menjawab, karena gunung-gunung itu selalu ada di dekatnya. Prinsip yang sama berlaku dalam percintaan. Kenyataannya, kesediaan seseorang memainkan peranan besar dalam menyebabkan orang jatuh cinta kepadanya. Syarat pertama yang harus dipenuhi ialah bahwa Anda selalu siap sedia. Kehadiran Anda harus diketahui dan dirasakan. Hal ini tidak selalu mudah, tetapi Anda tidak perlu takut untuk mengganggu kehidupannya. Terkadang kasih terbesar ditemukan bukan dengan pergi mencarinya secara aktif, melainkan orang menyodorkan kepada kita pada saat kita tidak mempunyai minat. Jika orang membeli barang, maka selalu ada pramuniaga yang menawarkannya. Dan bila ada orang yang jatuh cinta, ia akan selalu bersama seseorang yang siap sedia di dekatnya. Seorang mahasiswa muda menjalankan prinsip ini ketika sedang mengambil hati calon pacarnya. Ia mengatakan bahwa walaupun sang gadis tidak ada ketika ia menelpon, ia selalu meninggalkan pesan kepada teman sekamarnya supaya gadis itu selalu mengetahui kehadirannya. Namun demikian, ia tidak membiarkan gadis itu berpikir bahwa ia telah mengikatnya secara total. Sehingga ketika gadis itu menelpon balik, ia sedang kencan dengan orang lain. Maka hadirlah di dekat orang yang Anda cintai, walaupun ia seolah-olah tidak membutuhkan Anda. Saatnya akan tiba mereka membutuhkan seseorang, dan Anda menjadi orang pertama yang memenuhi harapannya. Sama seperti seorang pasien bergantung pada ahli jiwanya pada saat kritis. Orang yang Anda inceng akan berpaling kepada Anda pada saat-saat mereka membutuhkannya. Ingatlah pesan setiap iklan yang bunyinya sebagai berikut. Bila Anda berbelanja, kami siap memenuhi kebutuhan Anda. Baik kunjungan mendadak, telepon singkat, atau hanya pesan WA atau SMS agar orang tahu bahwa Anda terus mengingatnya, tindakan kecil-kecil ini akan mengakibatkan ketergantungan emosional mereka kepada Anda. Pentingnya hadir secara pribadi untuk mendapatkan orang yang Anda inceng tidak boleh terlalu dilebih-lebihkan ya. Kontak pribadi tatap muka itu penting sekali. Seringkali orang mencoba membangun hubungan secara samar, melalui surat misalnya, melalui email misalnya. Lalu heran mengapa tidak berhasil. Cara inilah cara yang kekanak-kanakan, cara yang deso. Membangun hubungan bukanlah pekerjaan mudah dan ini tak dapat dilakukan secara jarak jauh saja. Memang ada orang yang berkenalan dan berkorespondensi melalui Facebook misalnya, dan akhirnya membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Namun ini hanya sebagian saja. Jadi supaya orang dapat jatuh cinta kepada Anda, orang itu harus terlebih dulu mengenal Anda. Ingat, mengenal Anda adalah mencintai Anda.
Dan untuk mengenal perlu kontak pribadi dan tatap muka. Tahukah Anda mengapa banyak terjadi percintaan di kantor? Ini karena pekerjaan membuat orang berada dalam situasi selalu bersama. Ini meletakkan dasar untuk kelanjutan perkembangan hubungan. Anda tidak perlu bekerja bersama seorang yang Anda cintai sampai Anda harus meluangkan waktu bersamanya secara pribadi. Anda tidak perlu bekerja bersama seseorang yang Anda cintai, tetapi Anda harus meluangkan waktu bersamanya secara pribadi. Kiat bercinta 31. Dengarkan dengan penuh minat. Orang membutuhkan seseorang tempat curahan hati. Mereka sangat bahagia dan bertindak sebaik-baiknya bila ada salah seorang yang betul-betul tahu dan mengerti apa yang dialaminya. Namun, nyatanya banyak orang kesulitan untuk mengungkapkan isi hati mereka yang sesungguhnya kepada orang lain. Pasangan yang frustrasi tapi penuh sayang mengeluh seperti ini. Aku memintanya untuk mengatakan apa salah saya, tetapi ia hanya membisu dan memendam di hati. Banyak orang sulit untuk terbuka, bahkan pada jalinan yang tulus semacam ini. Apa yang harus Anda lakukan untuk merebut kepercayaan seseorang dan menghancurkan tembok penghalang komunikasi? Mulailah gunakan metode mendengarkan dengan penuh minat. Teknik ini menjadi salah satu cara yang paling ampuh untuk menguatkan hubungan dengan orang lain. Walaupun keseluruhan isi buku telah membahas teknik ini secara khusus, di sini akan disajikan pokok-pokok penting untuk mendengarkan dengan penuh minat. Hafalkan dan terapkan dalam hubungan Anda dengan orang yang Anda inceng. Anda akan memperkuat pengaruh Anda kepada orang secara umum dan khususnya kepada orang yang Anda inceng. Nomor 1, diamlah bila orang lain sedang bicara. Jangan memotong pembicaraan. Biarkan orang itu berbicara selama mungkin. Semakin lama Anda bersedia membiarkan orang itu melampiaskan isi hatinya, semakin besar Anda memuaskan kebutuhan emosionalnya untuk dimengerti. Ini juga akan mendorong kejujuran dan keterbukaan orang tersebut. 2. Duduk dengan tenang. Kegelisahan menyiratkan ketidaksabaran dan kurang minat di pihak Anda. Anda tahu pentingnya bahasa isyarat, bukan? Kegelisahan Anda dapat mencegah pembicara untuk membuka isi hati dan pikirannya. 3. Bila pembicara berhenti sebentar untuk meyakinkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan mengerti, maka Anda cukup anggukkan kepala. Komentar Anda cukup atau ya, oke, lalu? Orang mengatakan, saya tidak ingin belas kasihan atau kritik. Yang saya inginkan adalah telinga yang mau mendengarkanku. 4. Tataplah pembicara saat ia berbicara. Tidak memandang pembicara menandakan bahwa Anda sebenarnya tidak tertarik pada pembicaraan mereka. Renungkan ini. Apa yang Anda lakukan bila Anda ingin orang tutup mulut dan berhenti bicara? Anda tidak dapat mengharapkan orang terbuka kepada Anda jika ia mengetahui bahwa Anda sebenarnya tidak tertarik. Benar enggak? 5. Sesekali bila orang itu berhenti untuk menunggu tanggapan Anda, ringkaslah sedapat mungkin dengan kata-kata Anda sendiri apa yang hendak dikatakan orang itu. Cobalah melukiskan perasaan mereka dengan lebih jelas. Tindakan ini mempermudah pembicara lebih mengenali perasaannya. Pada saat yang sama juga mengalami rasa bersatu dengan Anda. Contohnya adalah pembicaraan berikut antara pemuda bernama Tim dan seorang gadis bernama Tina. Tim berkata, Anda tahu saya bentrokan dengan orang-orang di kantor. Tina menjawab, lalu, kata Tim berikutnya, mereka semua mencari-cari kesalahanku. Kata Tina kemudian, kedengarannya Anda kecewa karena rekan-rekan Anda terlalu banyak mengkritik. Kata Tim, ya itulah. Mereka selalu siap mencela, tetapi mereka tidak pernah melihat kebaikan yang telah aku lakukan. Kata Tina, sepertinya mereka cepat mengkritik Anda hanya karena hal-hal sepele, kurang penting dan sama sekali tidak melihat hasil Anda yang positif. Kata Tim berikutnya, betul, memang demikian. Nah, sesekali Anda dapat membuat orang memberikan respon yang positif atas ringkasan perasaannya. Dapat dipastikan bahwa Anda berada pada jalur yang benar. Anda akan takjub betapa orang akan bersemangat untuk terus membuka diri kepada Anda bila Anda membuatnya merasa dimengerti. Percaya atau tidak, teknik yang sederhana ini dapat membuat orang berbicara tentang dirinya dan perasaannya sampai berjam-jam. Teknik ini pun ampuh bagi orang-orang yang biasanya menutup diri dan kurang pandai berkomunikasi. 6.
Jangan menilai atau memberi pendapat mengenai sikap atau perasaan yang diungkapkan olehnya. Ini memerlukan banyak latihan dan disiplin diri, tetapi Anda jangan menjadi hakim. Jangan mencela, tetapi jangan pula menaruh belas kasihan. Cobalah saja untuk bersikap objektif. Setiap pendapat Anda, baik positif atau negatif, akan mengakibatkan penyesalan orang tersebut karena telah membuka diri kepada Anda. Pintu komunikasi akan tertutup lagi. Tetapi, mengapa tidak boleh pula menunjukkan simpati? Simpati pun sebetulnya sejenis penghakiman. Tindakan ini mengatakan kepadanya bahwa Anda telah berhenti mendengarkan dan mulai menilai sebelum ia sempat menyelesaikan untuk mengungkapkan masalahnya. Hal ini akan mengurangi objektivitas Anda, bahkan bila Anda menemukan sesuatu yang menyimpang. Bila Anda tidak benar-benar jujur, mana mungkin ia dapat mempercayai Anda kelak. Pengalaman yang menakutkan ini akan mencegah seseorang untuk mengungkapkan isi hatinya pada saat Anda sedianya dapat mempengaruhinya. 7. Biarkan dia membukakan dirinya atas kemauannya sendiri. Jangan pernah memaksa. Bila kelihatannya ia berbicara berputar-putar dan tidak masuk akal, biarkan aja. Jangan mencoba mengarahkan jalan pikirannya seperti jalan pikiran Anda. Cobalah saja mengerti inti pembicaraannya. Bila ia ingin menghentikan pembicaraan sama sekali, oke. Dengan senang hati terimalah keadaan ini. Jangan mencoba menggali informasi dari orang yang belum siap untuk membuka diri. Dengan menciptakan suasana yang tidak mengancam, ia dapat mengungkapkan diri sesuai dengan kehendaknya, tanpa takut dicela atau diadili, maka Anda akan segera dicari hanya untuk teman bercakap-cakap. Kesabaran mendengarkan jarang sekali ditemukan, dan ia akan segera menyadari bahwa kepada Anda ia dapat memuaskan dahaga emosionalnya. Tidak ada orang lain yang dapat memberikan pengertian yang sedemikian dalam seperti Anda. Semakin besar pengertian Anda kepada orang yang Anda inceng, semakin besar pengaruh Anda terhadapnya. Pada gilirannya, orang itu akan benar-benar terikat kepada Anda. Pentingnya mendengarkan dengan penuh minat sebagai senjata untuk mendapatkan cinta sungguh tidak bisa diabaikan. Mungkin kiat ini yang paling hakiki dari keseluruhan strategi demi tercapainya percintaan yang sukses. Latihlah dan terapkanlah. Kiat bercinta 32, hindari sikap mencela. Walaupun ada beberapa hal yang harus dilakukan demi keberhasilan cinta, ada hal-hal lain yang harus dihindari. Apakah pantangan besar yang tidak boleh dilakukan? Jawabannya adalah mencela. Walaupun banyak orang mencoba membenarkan tindakan ini dengan mengatakan bahwa mereka hanya ingin menolong orang tersebut untuk memperbaiki diri, namun kenyataannya jarang ada hasilnya, hasil positif maksudnya. Pengalaman menunjukkan bahwa satu-satunya hasil yang dapat diramalkan dari celaan adalah melemahnya kepercayaan di dalam hubungan itu. Memang benar bahwa kadang-kadang seseorang akan sungguh-sungguh memperhatikan kritikan atau penilaian lalu berubah. Tetapi celaan tetap mengakibatkan orang kurang suka untuk membuka diri dan menunjukkan kekurangannya kepada orang yang mencela. Dan bila Anda sedang berusaha mendapatkan cinta seseorang, kehilangan kepercayaan adalah kekalahan mutlak. Bila memang mereka perlu mengetahui kesalahannya, biarkan saja orang lain yang melakukannya, jangan Anda. Pertimbangkan perasaan Anda sendiri dalam hal ini ketika Anda menerima celaan. Ingatlah saat terakhir ketika seseorang memberikan yang ia sebut kritik membangun. Bagaimana reaksi Anda dengan kritik membangun itu? Jujurlah, tidak senang bukan walaupun kritik itu dikatakan kritik membangun? Tidak ada kritik membangun sebenarnya, semua kritik itu meruntuhkan. Bahkan jika pengamatan itu benar, kritikan jelas menyakitkan. Apa yang terjadi kemudian? Apakah pengalaman itu menambah rasa bangga Anda kepada orang tersebut? Tentu saja tidak. Dan mereka tak mau mengulangi pengalaman seperti itu. Mereka akan menghindari si pencela atau si mengkritik. Dan janganlah orang yang mengkritik itu Anda. Jangan sampai. Anda sering mencela tanpa menyadarinya. Walaupun Anda mungkin menghindarinya, namun ada beberapa macam kritik terselubung yang sering Anda tidak sadari. 1. Menggunakan kata tanya, mengapa? 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 Bila Anda benar-benar ingin membangkitkan amarah seseorang, cobalah gunakan kata tanya, mengapa? Gunakan 5 kali berturut-turut. Tetapi tanggung sendiri akibatnya.
Bila Anda hanya masuk ke rumah sakit, kami menganggap akibat itu masih enteng-enteng saja. Dan jangan katakan bahwa kami tidak memperingatkan Anda. Kata tanya, mengapa, why, menimbulkan tanggapan otomatis bertahan diri. Dan bertanya mengapa, why, secara tidak langsung kita menuntut orang untuk membenarkan dirinya kepada kita atau membenarkan pandangannya tentang sesuatu. Renungkanlah ini. Mungkin inilah sebabnya mengapa orang dewasa merasa jengkel bila seorang anak kecil bertanya, "Mengapa begitu, Mama?" Orang dewasa itu memberikan jawaban sebaik-baiknya. Namun si anak masih bertanya lagi, "Mengapa begitu, Mama?" Walaupun orang dewasa tidak tahu sebab kejengkelannya, tetapi itu mungkin karena setiap ditanya mengapa, ia merasa seluruh sistem penilaiannya diuji kebenarannya. Dengan cara yang cerdik, si anak menempatkan dirinya sebagai hakim dan si orang tua itu sebagai pihak tertuduh. Sungguh jengkelin, sungguh jengkelin. Jika Anda dengan tulus ingin mengetahui alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu tanpa ingin menghakimi alasan tersebut, cobalah menghaluskan cara Anda bertanya sehingga memperlihatkan bahwa Anda hanya ingin tahu dan bukan menghakimi. Biasanya Anda cukup bertanya sebagai berikut. Dapatkah Anda menolong saya untuk memahami mengapa semua itu terjadi? Atau dapatkah Anda menolong saya untuk mengerti mengapa tindakan itu paling baik? Ini semua akan menunjukkan kemauan Anda untuk menerima kepercayaan mereka dan keinginan mereka untuk dimengerti, bukannya menghakimi. Dan ini sangat efektif untuk menolong seseorang agar tidak merasa banyak dicela. Kedua, menasehati. Seperti kata pepatah, jangan memberikan nasihat. Orang yang bijaksana tidak memerlukannya dan orang bodoh tidak menghiraukannya. Tetapi Anda perlu tahu mereka membencinya. Semua nasihat selalu berkata, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Seharusnya begini. Ini mengandaikan bahwa orang yang diberi nasihat itu tidak mampu mengarahkan hidupnya sendiri dan ini merupakan bentuk penghinaan. Tetapi orang akan mencoba mengelabui Anda, mereka datang dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tetapi Anda jangan terjebak. Sesungguhnya mereka memerlukan seseorang untuk bersedia mendengarkan mereka dengan penuh minat. Bila Anda tidak percaya, cobalah ingat berapa orang di dalam kehidupan Anda yang tidak menghiraukan nasihat Anda, walaupun pada mulanya mereka meminta-minta nasihat itu. Ini karena pada dasarnya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya butuh orang yang mau mendengarkan. Mereka sebenarnya hanya sedang mengalami konflik di bawah sadarnya tentang cara melakukan sesuatu yang sesungguhnya. Dan nasihat Anda akan apa yang harus dilakukan, padahal sebetulnya mereka tidak ingin lakukan. Hanya menambah perasaan bersalah mereka, dan akibatnya mereka membenci Anda karena Anda telah menambah siksaan batin kepada mereka. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalau memberi nasihat. Yang sesungguhnya diinginkan orang bila mereka datang kepada Anda untuk meminta nasihat adalah telinga yang mau mendengarkan. Jadi hanya butuh didengerin sebenarnya. Yang ketiga, Anda mengatakan tidak sengaja mencela. Ini adalah bentuk kritik yang terjelek. Kedengarannya sih bersahabat, tetapi sebetulnya membuktikan ketidaksetiaan. Biasanya terungkap seperti kalimat berikut ini. Saya sih tidak bermaksud mencela ya, tetapi hal-hal seperti itu. Kita sulit menahan diri bila kalimat itu ditujukan kepada kita. Saya sih bukan bermaksud untuk merendahkan ya, tetapi saya sih bukan bermaksud untuk menghina ya, tetapi seringkali orang merasa bahwa dengan mengungkapkan kalimat seperti di atas tidak menimbulkan sakit hati. Salah. Seringkali justru kita merasa lebih sakit hati karena orang yang kita anggap sahabat ternyata mencela kita, daripada celaan musuh yang memang membenci kita. Inilah beberapa bentuk kritik terselubung yang mungkin tanpa sengaja Anda lakukan. Berhati-hatilah dalam menggunakannya. Pelajaran apa yang ditarik dari cerita-cerita ini? Bila Anda ingin dicintai, jangan mencela. Semakin jarang Anda mencela, semakin mudah orang lain, termasuk orang yang Anda inceng, untuk berbalik mencintai Anda. Perlu diingat, jangan mencela. Kiat Bercinta 33, ungkapkan pujian dan kekaguman yang tulus. Bertahun-tahun para penasehat perkawinan mempelajari perilaku mengenai pengamatan langsung terhadap hubungan antar manusia. Telah diamati bahwa intensitas cinta yang dialami oleh seseorang terhadap orang lain
berbanding langsung dengan pentingnya dan pantasnya seseorang di mata orang lain. Dengan kata lain, semakin orang merasa penting bagi Anda, semakin kuat dan dalam perasaan cintanya dan ketergantungan emosionalnya kepada Anda. Pentingnya perasaan berharga. Salah satu kebutuhan utama manusia selain perasaan diterima tanpa syarat adalah perasaan dihargai. Apakah Anda tidak ingin merasa penting? Apakah Anda tidak memerlukan perasaan bahwa Anda orang yang berharga? Orang lain memerlukan kebutuhan ini juga. Semua orang tidak hanya menginginkan untuk diterima walaupun mereka salah, melainkan juga untuk diakui dan dihargai karena sifat-sifat positif mereka. Jenis kebutuhan emosional ini hanya dapat diberikan oleh orang lain. Pujian dan pengakuan tidak dapat dilakukan sendiri. Memuji diri sendiri tentunya dangkal dan seperti membohongi juga. Walaupun sering orang mengatakan dirinya, "Aku hebat," namun hati nuraninya berbisik, "Siapa sih yang kutipu?" Apakah Anda tidak tahu bahwa keyakinan Anda itu tidak tulus? Ucapan Anda patut dicurigai. Objektivitas adalah syarat utama penilaian yang benar, dan jauh di lubuk hati kita semua sadar bahwa tidak mungkin kita objektif terhadap diri sendiri. Seperti sudah kodratnya bahwa tak ada seorang pun dapat melihat wajahnya sendiri. Demikian pula mereka tak dapat menilai sifat-sifat mereka sendiri secara objektif. Kita memerlukan orang lain. Hanya melalui orang lain kita dapat memahami keberadaan kita sendiri. Seperti orang buta, kita bergantung pada orang lain untuk melukiskan wajah kita dan mengatakan apakah kita cantik atau tidak. Andaikan ada sifat-sifat kita yang patut dikagumi dan dipuji, pertama-tama harus dikatakan oleh orang lain yang bersedia menjadi mata bagi kita. Dalam hal ini kita tidak dapat mempercayai penilaian kita sendiri. Lalu apa kaitannya dengan usaha mengambil hati orang yang Anda inceng? Demikian, orang yang Anda inceng adalah manusia yang butuh dikagumi dan dipuji, yang tidak mungkin dilakukan olehnya sendiri. Bila Anda menyadari hal ini dan berusaha memuaskan dahaganya, ia akan menjadi sangat bergantung kepada Anda. Tak jamin. Jaminan tidak adanya keraguan. Kebanyakan orang lapar akan keyakinan emosional. Oleh karena itu, pernyataan kekaguman Anda yang tulus kepada orang lain akan menimbulkan cinta orang itu kepada Anda. Meskipun praktek pada umumnya justru sebaliknya, namun memang benar bahwa pendapat orang lain tentang diri kita lebih berpengaruh daripada semua pernyataan yang kita ucapkan sendiri kepada diri sendiri. Tepukan bau sendiri sepanjang hari tidak membuat Anda makin percaya diri dibanding satu kali tepukan orang yang mengatakan, "Hebat mas," atau "Pekerjaan hebat," atau "Kerja yang bagus Susi." Maka penilaian akan keutamaan kita yang positif harus datang dari orang lain bila ingin bermakna bagi Anda. Dengan mengungkapkan kekaguman dan pujian yang tulus kepada orang yang Anda inceng, Anda akan memuaskan kebutuhan emosional yang tidak dapat mereka puaskan sendiri. Mengagumi sepenuhnya. Setelah Anda sadar akan pentingnya mengagumi orang yang Anda inginkan, Anda perlu tahu 3 hal untuk menyatakan kekaguman dengan tulus dan efektif. Pertama, Anda harus meyakinkan orang yang Anda kagumi bahwa pujian Anda benar. Anda harus meyakinkan mereka bahwa penilaian Anda adalah hasil pengamatan yang teliti dan oleh karena itu tepat, bahwa Anda tidak menilai semata-mata karena setia kepada mereka. Bagaimana caranya? Gunakan waktu untuk mengenali mereka. Pertama-tama mendengarkan agar dapat memahami mereka. Di bagian awal-awal audio ini, Anda mengerti penggunaan rayuan untuk menambah rasa suka. Walaupun rayuan dapat tulus, rayuan dapat dianggap sebagai penilaian awal. Disinilah letak kekurangannya. Baik si pemuji maupun yang dipuji sadar bahwa pujian itu hanya hasil pengamatan sepintas lalu. Oleh karena itu, rayuan saja tidak dapat memuaskan kebutuhan emosional seseorang yang lebih dalam. Bagaimana cara Anda dapat menembus lebih dalam? Dengan melewatkan waktu untuk benar-benar mengerti orang tersebut. Bila Anda ingin agar pujian Anda mengena, Anda harus melewatkan waktu untuk mengenal pribadi sejati yang ada di balik topeng dengan cara mendengarkan sungguh-sungguh dan tidak menghakimi. Kedua, setelah Anda berusaha mengenal pribadi sejati orang itu, catatlah sifat-sifat baiknya. Setiap orang mempunyai sifat-sifat yang patut dikagumi. Setiap mata uang logam mempunyai 2 sisi.
Malahan perilaku yang negatif adalah bentuk perilaku yang positif yang berubah karena tekanan. Suatu ketika seorang penasihat perkawinan mengatakan kepada seorang istri peminum bahwa kejelekan suaminya adalah suatu bentuk kreativitas yang terbalik. Sedangkan kecenderungannya untuk mengasihani diri sendiri merupakan bukti kemampuan untuk mengasihi yang tidak dikembangkan. Kemudian sang istri mengakui bahwa memang pekerjaan suaminya menuntut banyak kreativitas. Dan ia juga selalu mengamati bahwa suaminya cepat menunjukkan perhatian kepada orang lain. Setiap orang mempunyai sifat-sifat baik yang masih tersembunyi. Temukanlah sifat-sifat itu. Ketiga, setelah menemukan sifat-sifat yang patut dipuji, katakanlah kepada orang itu penemuan-penemuan atas pengamatan Anda itu. Pujilah sifat-sifat baik mereka. Katakan kepada mereka bahwa Anda banyak mendapatkan keuntungan dari persahabatan dengan mereka. Ini akan menunjukkan betapa pentingnya orang itu bagi Anda. Dengan cara ini, Anda mendorong orang itu untuk lebih bergantung kepada Anda. Dan hasilnya, Anda akan maju satu langkah lagi ke arah hubungan cinta. Kiat bercinta 34, berikan simpati. Setiap orang membutuhkan simpati. Kadang-kadang orang berpura-pura seakan-akan tidak membutuhkannya, tetapi sebenarnya dialah yang paling membutuhkannya. Dengan memberikan simpati pada orang yang Anda inginkan pada saat yang tepat, Anda dapat meringankan beban perasaan mereka dan memperteguh ikatan ketergantungan mereka pada Anda. Inilah hukum kodrat manusia bahwa orang tertarik pada orang lain yang membantunya di saat mengalami kesulitan emosional. Karena itu, simpati adalah bentuk penilaian pribadi, walaupun mempunyai nilai positif. Hukumnya sama dengan pujian yang berarti jangan tergesa-gesa memberikannya. Kitab suci mengatakan, ia yang menjawab sebelum mendengar adalah bodoh dan akan menderita malu. Luangkan waktu untuk mencoba mengerti apa yang sebenarnya dirasakan orang itu sebelum memberikan kata-kata hiburan padanya. Kalau tidak, simpati yang Anda berikan akan terasa dangkal dan tidak akan memberikan kesan mendalam seperti yang Anda harapkan. Simpati sebaiknya diberikan setelah adanya saling pengertian yang mendalam yang tercapai melalui mendengarkan dengan penuh minat dan perasaan. Apakah maksudnya di sini? Pertama-tama dengarkan dengan penuh minat. Kemudian setelah usaha Anda untuk mencoba mengerti telah tertanam kuat dalam sanubari mereka, kemukakan simpati itu. Orang tersebut akan lebih menerima dan menghargai simpati Anda. Kata simpati sebenarnya berarti bersama-sama di dalam perasaan. Orang perlu tahu bahwa ia tidak sendiri memikirkan dan merasakan sesuatu. Oleh karena itu yang perlu Anda kemukakan hendaknya tidak jauh berbeda dari kalimat semacam ini. Anda tahu, saya tidak menyalahkan Anda sedikit pun karena mempunyai perasaan seperti itu. Dalam keadaan yang sama, saya akan mempunyai perasaan seperti itu juga kok. Mudah bukan? Apakah itu takut, marah, rasa sakit emosi yang membebani orang yang Anda inceng? Pernyataan-pernyataan simpati yang menenteramkan akan memberikan keajaiban-keajaiban dalam memulihkan keadaan pikiran yang lebih bahagia. Cara ini tidak dapat menolong, tetapi membuat orang lebih tergantung pada Anda secara emosi. Jangan mengabaikan kesempatan untuk memberikan simpati. Ini adalah kunci lain untuk mendapatkan orang yang Anda inceng.